Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas tentang sebuah fenomena yang sangat viral, yaitu seorang tokoh yang bernama Ridwan Kamil yang tadinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi oleh tangan Tuhan beliau tidak berhasil terpilih. Ini juga suatu keanehan. Karena apa? Karena Ridwan Kamil ini didukung oleh 3 presiden. Presiden yang sekarang dan 2 presiden sebelumnya. Tidak masuk di akal Ridwan Kamil kalah. Tapi itulah tangan Tuhan. Karena Tuhan yang punya kebenaran. Ya, kalau orang tidak benar, maka dia akan berurusan dengan sang kebenaran. Jadi berhati-hatilah teman-teman, jangan kita karena punya jabatan, terus kemudian kita terus seenaknya melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Dan juga Ridwan Kamil bukan hanya didukung oleh 3 presiden, tapi dia juga didukung oleh 12 partai, partai besar-besar lagi. Tidak masuk di akal kan Ridwan Kamil bisa kalah, tapi itulah Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, ya, dan satu-satunya yang benar. Banyak orang tidak mengerti. Dari kelompok-kelompok sebelah, tetangga, selalu mengatakan, masa Tuhan mati disalib, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Ini karena manusia punya otak dikuasai setan, makanya mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Ya, mereka cuma mengambil ayat-ayat dari Alkitab, menjiplak, dan kemudian coba menafsirkan dengan hal-hal yang menurut otak mereka yang begitu gampang dibodohi sama setan. Ya, dan pada kesempatan ini saya coba mengangkat satu fenomena yang ada, yaitu Ridwan Kamil. Kalau dilihat, saya beri topik, wajahnya sih religi, ya, tapi hatinya tidak religi. Apa sih artinya religi? Religi itu maksudnya seseorang yang kelihatannya punya Tuhan, seseorang yang kelihatannya alim, seseorang yang kelihatannya berjalan di dalam norma-norma kehidupan yang menjadi dambaan banyak orang. Tapi kelakuan ternyata dipenuhi dengan kejahatan. Nah, yang membongkar ini siapa? Yang membongkar ini kuasa Tuhan. Karena selama ini Ridwan Kamil menutupi. Dia punya kekurangan, dia punya kebusukan, dia punya kemunafikan. Itu sebabnya yang pernah saya katakan dari beberapa waktu yang lalu, sama saya sih sudah selesai. Tapi sama Tuhan saya belum selesai. Karena apa? Karena Tuhan saya itu adalah Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa saya ini anaknya. Ya. Dan banyak juga orang tidak mengerti kok Tuhan punya anak, ya. Karena pikiran manusia ini digoblokin sama setan, ya. Makanya mereka tidak bisa memahami kenapa manusia orang-orang percaya Tuhan Yesus itu disebut anak Tuhan. Mereka pikir Tuhan kawin, Tuhan haus seks, seperti yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang sebelah. Karena apa? Karena mereka punya habitat itu selalu bicara tentang kehidupan lahiriah, kehidupan seksualitas. Makanya segala sesuatu itu dikaitkan dengan seks. Ya, dibilang kita anak Tuhan karena apa? Karena hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat dekat, seperti bapa dengan anak. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Kenapa kita ini disebut anak Tuhan? Itulah yang benar. Karena Tuhan itu sangat dekat dengan manusia. Coba ilustrasinya seperti ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, setiap agama itu menganjurkan, menyarankan, ya, atau memberi perintah, rajin-rajinlah berdoa. Apa artinya berdoa? Datang kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dia bukan Bapa, bagaimana mungkin kita bisa setiap saat datang kepada Tuhan? Om saja, ya, adik papa atau adik mama atau saudara dari orang tua kita. Kalau kita datang 1 hari 2 kali, pasti dia akan bertanya, memang lu nggak ada kerjaan? Kok sedikit-sedikit muncul ke sini? Beda dengan orang tua. Kalau orang tua kita mau datang kapan saja, dia welcome. Bahkan kita mau datang malam pun dia welcome.
Kita mau datang ya subuh-subuh pun dia welcome. Karena orang tua itu sangat mengasihi, sangat sayang kepada anaknya. Maka kenapa orang Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapa? Itulah yang benar. Cuma karena otak manusia dikuasai setan, setan itu tidak mau manusia itu dekat dengan Tuhan. Karena setan iblis itu ingin supaya manusia itu terpisah dari Tuhan. Makanya banyak orang yang karena kebodohannya menganggap kok anak Tuhan, kapan Tuhan kawin? Seperti yang dikatakan si Rizik, otaknya yang terlalu bodoh ya. Dia mengatakan kok Tuhan, susternya siapa waktu Tuhan lahir? Ya. Terus suaminya siapa? Ya. Inilah teman-teman, makanya jangan dibodohi dengan agama. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang pintar, ya. Jadilah orang yang berkualitas di dalam hidup ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengajarkan kebenaran. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadikan manusia itu jadi pintar. Makanya coba lihat negara-negara Kristen itu rata-rata maju luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mendidik manusia untuk jadi pintar. Di dalam pengkhotbah takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan. Ya, kenapa orang-orang yang mereka mencari Tuhan, yang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus, negaranya maju, pengetahuannya luar biasa. Makanya coba lihat teknologi, kenapa berkembang begitu luar biasa? Dan penemu-penemunya itu orang Israel, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu mendidik manusia untuk menjadi pintar. Tapi kalau setan membodohi terus manusia, makanya orang yang haluannya kepada setan itu rata-rata cenderung di bawah rata-rata. Oke teman-teman, saya itu sedikit penjelasan. Nah, kali ini saya akan membahas Ridwan Kamil. Ridwan Kamil wajah sih religi ya. Apa artinya religi? Religi itu ya kelihatannya begitu alim, ya, orang yang begitu lurus, orang yang begitu memberikan nilai-nilai yang bermanfaat buat manusia. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ya, akibat daripada Ridwan Kamil menjahati seorang hamba Tuhan, ya, mereka memenjarakan saya dengan rekayasa yang begitu jahat. Nah, Tuhan saya itu tidak tidur, teman-teman. Tuhan saya itu sampai saat ini akan berperkara dengan Ridwan Kamil. Bukan cuma Ridwan Kamil, sama Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat. Dan juga sama ulama-ulama Jawa Barat ya. Karena majelis ulama itu mereka merekayasa semua. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ujung-ujungnya malah saya yang ditangkap. Yang membuat video itu channel Bumi Islam, ya. Tapi kok malah Yusuf Manubulu yang ditangkap? Aneh sekali ya. Ya itulah kejahatan ya. Katanya sih bertuhan, katanya sih beragama. Agama apa ini? Tuhan apa yang ditonjolkan di sini? Tuhan yang macam apa tapi dengan rekayasa busuk? Kok bisa punya Tuhan ya? Kan aneh sekali. Yang bikin heboh, yang bikin marah umat Muslim di Jawa Barat itu channel Bumi Islam karena dia yang upload videonya Aman Suherman. Tapi ujung-ujungnya kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Ya, itulah apa namanya negeri Konoha. Ya, artinya negeri yang terlalu bereligi, terlalu kelihatannya bertuhan, beragama, tapi menjadi pertanyaan saya, izinkan saya bertanya, Tuhan seperti apa sih yang mereka kenal ini? Tuhan seperti apa sih yang mereka sembah ini? Kok sesuatu yang bilang kebenaran tapi direkayasa dengan kejahatan? Coba teman-teman, selidiki baik-baik. Jangan sampai kalian tertipu semua ya. Jangan sampai kalian seolah-olah kalian ini sedang mencari Tuhan, sedang ingin menuju ke surga, tapi pada ujungnya nanti tertipu semua. Karena apa? Karena kalau punya Tuhan yang benar tidak mungkin menipu kayak begini, tidak mungkin menjahati orang. Oke? Nah, itu sekedar penjelasan di awal ya. Jadi kita lihat bagaimana Ridwan Kamil yang kelihatannya religi, kelihatannya alim sekali, kelihatannya luar biasa, rumah tangga yang apa sakinah dan mau apapun lah yang disebut ya. Tapi ternyata kelakuannya begitu busuk.
kelakuannya begitu jahat, teman-teman, ya. Dan sekaranglah dia menuai. Kalau istilah orang dunia, dia mendapatkan karmanya, ya. Dia mendapatkan karmanya bukan dari Yusuf Manubulu. Tuhan saya, Tuhan saya Tuhan yang benar, ya. Dia sempat katakan, jangan utak-utik, jangan utak-utik anak saya. Kalau kalian mau permalukan, kalian mau serang saya tidak apa-apa. Tapi tolong jangan utak-utik anak saya. Nah, tahu kan? Jangan utak-utik anak saya. Ya, bisa kamu bicara begitu. Ridwan Kamil, kau pendengar, saya ini anak Tuhan. Ya, Tuhan yang benar itu Bapak saya. Kamu dengan begitu mudah waktu itu utak-utik, membiarkan berapa banyak air mata istri saya yang tumpah, berapa banyak air mata yang mengalir dari anak-anak saya. Betapa mereka begitu terpukul, betapa mereka begitu terguncang, karena kami benar-benar tidak melakukan apapun, tapi dijahati, ditarik, diseret masuk penjara. Sementara Ridwan Kamil bersenang-senang di luar, ya. Yang penting jangan sampai banyak kesaksian murtadi, terus kemudian banyak orang Islam yang meninggalkan agamanya lagi. Yusuf Manubulu ini harus ditangkap. Yusuf Manubulu ini harus dihentikan, dipenjarakan, ya. Kalian boleh penjarakan saya, ya. Coba saya kembalikan. Kalau kamu bilang jangan utak-utik anak saya. Nah, kalau Tuhan saya sekarang bicara, kamu sudah utak-utik anaknya Tuhan. Bagaimana dengan apa yang kamu rasakan sekarang, dengan karma, ya? Tidak berhenti, tidak henti-hentinya. Sesuatu yang memalukan sekali terjadi. Belum lama, ya, dia ketahuan. Ternyata sekarang lagi diselidiki KPK. Ya, saya lihat berita, salah satu motor besar sudah disita KPK. Dan ini akan terus berjalan. Nah, bagaimana rasanya Ridwan Kamil kalau seandainya kamu tidur di jeruji besi, ya? Nanti tolong dipantau ya teman-teman ya, karena jangan sampai penjara karena segala sesuatu di Konoha ini bisa dibayar. Jangan sampai nanti dia tidur itu seperti kayak kayak raja, kayak pembesar, kayak pejabat. Ya, jadi dia juga harus merasakan bagaimana nyamannya tidur di dalam penjara, bagaimana gelisahnya, bagaimana stresnya. Ya, belum habis pemberitaan yang sangat memalukan. Kelihatan si muka religi, kelihatannya si alim sekali, kelihatannya begitu orang yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Di dalam pemikirannya ada Tuhan selalu. Bangun masjid sampai 1 triliun. Orang yang bertuhan ini. Orang yang begitu luar biasa di dalam kegiatan agama. Tapi kelakuan sangat jahat. Ya. Kelakuan sangat busuk. Ya, kita tunggu saja ending daripada pemeriksaan daripada KPK. Sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan. Ya. Dan ini terus bergulir. Nah, belum habis yang namanya kasus pemeriksaan. Pemeriksaannya terus masih sedang berjalan, yaitu dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Pemda Jawa Barat. Sekarang sudah muncul lagi kasus asusila, ya. Artinya ya saya tidak perlu jelaskan ya bagaimana dia ke Palembang, tidur pesan hotel berbintang, ya. Si alasan sih bisa aja, tapi ya kalau Tuhan yang membongkar, tidak ada yang bisa lari daripada kenyataan yang mempermalukan. Apa yang kamu tabur, karma apa yang kamu buat itu Tuhan itu sangat sangat nyata, teman-teman, ya. Artinya kita lihat saja. Saya juga tidak mau terlalu menghakimi, tapi kita lihat saja ya, karena di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, di dalam Bible sudah ditulis dengan jelas pembalasan itu adalah hakku, ya.
kamu boleh membuat air mata keluarga saya tumpah, kamu boleh membuat saya menderita tidur di penjara, kamu boleh membuat anak saya keluar air mata, bahkan anak saya pun sampai dijadikan tersangka, sampai dijadikan DPO. Betapa ngerinya ya kejahatan yang kamu lakukan. Nah, sekarang kamu rasakan bagaimana kamu punya tampilan yang selama ini begitu religi, kelihatan begitu bertuhan. Kalau jalan muka seperti 11-12 dengan malaikat karena dibalut dengan atribut agama. Kasihan ya. Tapi ternyata kelakuan tidak ada bedanya dengan penjahat, ya. Menggauli, berhubungan dengan orang yang bukan pasangan, terus kemudian apalagi, kemudian suruh gugurin, uang bayar perempuan, dari mana uangnya? Ya, apa dari bank Jabar, ya? Itu uang juga yang dipakai, yang dia pakai untuk bayar polisi untuk tangkap saya. Ngeri kan? Ya, uang dari Jabar itu, siap-siap kamu Ridwan Kamil ya. Artinya saya hanya mengingatkan teman-teman, karena di Indonesia ini terlalu keracunan agamawi, ya, sedikit-sedikit penistaan, entah siapa yang dinista, entah Tuhan atau agama atau apa, nggak jelas. Sedikit-sedikit kalau orang Kristen menjawab, ya, orang Kristen muncul menjadi apologet, itu semuanya hanya menjawab, karena terlalu banyak dari yang ustadz-ustadz mualaf, bukan cuma mualaf, ustadz-ustadz yang terlalu blaspheme, terlalu menghujat, menista kekristenan. Orang Kristen itu, apologet Kristen itu muncul hanya untuk menjawab, menyeimbangkan. Tapi kalau apologet Kristen bersuara, wah penistaan ini. Kayaknya gampang sekali mereka punya hati terpicu dengan emosi. Saya nggak tahu ini ada Tuhan nggak di hati kalian ya? Kok begitu gampang selalu memakai undang-undang penistaan. Memang undang-undang ini dimunculkan hanya untuk membatasi kekristenan, hanya untuk menguntungkan Islam, ya. Ini undang-undang tidak layak, ya, karena yang namanya Islam tidak pernah diproses. Padahal mereka sendiri yang memulai, mereka sendiri yang selalu menyerang kekristenan, mereka sendiri yang selalu ini, ya. Kalau orang Kristen menjawab, oh penistaan ini. Saya tidak mengerti, ya. Tidak benar-benar tidak make sense, tidak masuk di akal mereka sedikit-sedikit penistaan. Cuman saya hanya punya satu pertanyaan. Kalau mereka punya Tuhan, ya, punya Tuhan yang benar, kenapa kok mereka itu sedikit-sedikit emosi, ya? Ya. Lihat dulu Ahok, cuma rekayasa kejahatan, mereka teriak demo berjilid-jilid, ya. Kalian jangan pikir orang Kristen itu minoritas. Kami minoritas secara jumlah, tapi kami punya Tuhan yang melebihi apapun, ya. Kekuatan apapun itu semuanya di bawah kuasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan berkuasa. Kami seperti kayak Ahok itu tidak haus kekuasaan, teman-teman. Ya. Kami ini tidak haus apapun. Kami ini hanya menjawab, kami ini hanya memberitakan kebenaran. Tapi begitulah, oke? Saya juga hanya ingin terus sekedar berbagi supaya berhati-hatilah, jangan sampai keracunan agama, ya. Karena orang-orang yang mabuk agama ini, wah luar biasa. Saya kadang-kadang tidak masuk di akal, ya, apa yang mereka perlakukan terhadap apologet Kristen. Karena sedikit-sedikit terancam, sedikit-sedikit, wah, coba lihat orang kalau mau bicara itu seperti kayak orang ketakutan kalau mau bicara agama. Nah, saya sekedar memberikan pendapat, ya.
Dan saya yakin pendapat ini adalah pendapat yang menguntungkan semua orang, bukan yang menguntungkan Kristen, enggak. Karena yang namanya kepercayaan, iman, itu harus bisa dikritik, ya. Jangan membela buta-buta, teman. Jangan membela buta-buta. Coba lihat, kenapa ada oposisi? Kenapa harus ada kritik? Ya, kenapa? Karena itu untuk mempertajam pikiran manusia, untuk mempertajam analisa manusia. Supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa muncul. Nah, apalagi agama untuk kehidupan kekal. Itu perlu dikritik, teman-teman. Ya. Perlu terus orang memberikan masukan, bahkan orang memberikan penilaian. Kenapa kalian memunculkan undang-undang penistaan agama? Itu sebetulnya secara tidak sadar itu sebetulnya membahayakan kalian sendiri. Karena apa? Karena itu akan membuat kalian punya agama itu tidak bisa dikritik. Dan itu akan membahayakan kalian. Karena apa? Karena tidak ada saksinya, tidak ada pemikiran yang tajam terhadap kepercayaan yang kalian imani. Jadi ya, tapi terserah kalian lah. Saya cuma hanya memberikan pendapat. Ya, kalau kalian mau terima silakan. Kalian tetap menolak silakan. Kalian mau tetap menganggap itu penistaan ya silakan. Ya, tapi ingat, Tuhan itu berkuasa atas semua aturan. Ya, dan pada kesempatan ini itulah yang saya ingin share kepada teman-teman, bahwa akibat daripada menjahati hamba Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu pembalas daripada semua kejahatan. Ya, Tuhan punya anak, saya anak Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan saya akan membela perkara anak-anaknya? Itu teman-teman. Ya, jadi hati-hati, jangan kalian menjadi bodoh oleh tindakan-tindakan kalian sendiri, ya, karena cuma terbawa dengan hawa nafsu, cuma terbawa dengan pengajaran, dengan doktrin yang kalian sendiri tidak pahami, ya. Coba lihat sekarang sudah mulai banyak orang yang sadar bahwa Rizik itu orang yang semua yang dia sampaikan itu tidak ada yang benar. Sudah banyak yang meninggalkan, ya. Bahkan sudah terlalu banyak orang yang resah dengan apa yang dilakukan oleh Rizik dan Bahar yang terus mengedepankan agama, yang bahas agama, ya. Hati-hati teman-teman, ya. Carilah Tuhan yang benar, percayalah kepada Tuhan yang benar, milikilah Tuhan yang benar, ya. Jadi jangan mau dibodohi dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya sih bertuhan, ya. Coba lihat tuh Ridwan Kamil, wajah sih religi banget, ya. Apalagi kalau dia sudah pakai atribut-atribut keagamaan, 11-12 dengan malaikat itu muka, ya. Kelihatannya begitu alim, tapi siapa yang sangka, ya? Siapa yang sangka, ya? Apa yang dia kerjakan? Ternyata pemangsa ini juga, ya, pemangsa perempuan juga. Ini yang baru ketahuan cuma satu. Ya, mudah-mudahan sih cuma satu. Tapi yang satu ini saja sudah sangat memalukan, ya. Saya sih tidak tega juga lihat apa yang terjadi dengan Ridwan Kamil, ya. Semoga Ridwan Kamil bisa sadar dan cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan saya itu akan menyelesaikan menurut cara Tuhan itu sendiri, menurut kebenaran itu sendiri, ya. Kamu boleh asik-asik saja waktu saya di penjara, kamu boleh asik tidur-tidur di hotel berbintang dengan si siapa tuh? Dengan si wanita yang lagi viral sekarang itu. Ya, siapa namanya? Ya. Jadi itu teman-teman, ya. Kamu asik-asik di hotel berbintang lagi endohoy, ya, lagi menikmati, ya. Tapi seorang hamba Tuhan yang memiliki kebenaran kamu biarkan untuk saya ditangkap oleh polisi, kamu yang perintahkan lagi, ya. Kamu juga yang bayar Ridwan Kamil, ya. Ya, saya hanya menyarankan, tapi kalau kamu tidak mau tidak apa-apa.
cepat-cepat datang dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Ini cuma saran saya. Saran saya, kenapa saya berikan saran? Karena saya mengasihi kamu. Jangan sampai terlambat, ya. Karena kalau Tuhan saya menyelesaikan sampai habis kamu, sampai ludes kamu, ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan benar. Di pengadilan tidak ada keadilan, ya. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Buktinya aja saya yang buat video si channel Bumi Islam, tapi kok yang ditangkap isu Manubulu. Ngeri ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, yang benar itu tetap benar. Yang adil, karena penghakiman Tuhan itu adil. Ya, bukan seperti kayak pengadilan di dunia. Cuman karena untuk memuaskan, ya, cuman karena untuk sudah dibayar, maka Yusuf Manubulu ditangkap. Mana tuh channel-channel Bumi, channel-channel Islam itu yang terus tadinya berteriak seolah-olah bersuka cita karena Yusuf Manubulu sudah ditangkap. Sekarang mana? Tiarap semua, tenggelam semua karena ketahuan rekayasa busuk, ya. Bagaimana dilakukan oleh Ridwan Kamil, ulama, majelis ulama Jawa Barat, terus sama Kapolda, ya. Tunggu aja, kalian lihat sendiri aja. Si Wiagus itu nanti tangan Tuhan akan menimpa satu-satu, nanti Tuhan bereskan. Ya, seperti apa yang terjadi dengan Ahok lalu. Satu-satu Tuhan bereskan, ya. Kamu pikir sudah selesai karena orang Kristen kan gampang, ini minoritas. Kita gencet aja supaya orang Kristen tidak berkembang. Tunggu tanggal mainnya, ya. Kamu bisa perlakukan begitu kepada orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi Bapa kami, dialah otoritas tertinggi karena dialah yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang benar. Cuma kalian tidak tahu, kalian tidak mengerti siapa Tuhan yang benar. Ya, kalian menganggap, kalian menghina. Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Ya, itu karena apa? Karena otak kalian terlalu dikuasai setan. Kalian tidak mengerti kebenaran. Ya, jadi ini saja yang saya bisa share. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi pelajaran dan bisa menjadikan orang-orang lebih bijaksana di dalam bertindak, di dalam mengambil keputusan untuk yang akan datang, ya. Semoga di Indonesia kekristenan bisa mendapatkan hal-hal yang sama dengan apa yang diterima oleh Islam, ya. Jangan semena-mena, ya, karena Pancasila itu apa? Coba lihatlah ayat per ayat itu, Pancasila. Keadilan bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi itu jangan cuma ada tertulis di Pancasila, tapi di dalam hati kalian tidak ada, di dalam pemimpin-pemimpin tidak ada hati yang seperti itu, ya. Karena Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan. Jangan main-main, ya. Belakangan ini juga saya lihat banyak sekali pejabat yang mengutuk Israel. Saya tidak membela Israel, tapi firman Tuhan sudah katakan di Alkitab jelas, siapa yang mengutuk Israel akan menjadi negara yang terkutuk. Ya, saya bukan artinya menghakimi Indonesia, karena Indonesia ini terlalu banyak pejabat yang begitu dengan mudah menghakimi Israel. Mereka nggak tahu siapa itu Hamas, siapa itu Palestina. Cuman yang penting, oh ini agama, sama-sama agama. Bela agama dong. Ya, kasihan. Kalian tidak mengerti, itu yang diperebutkan itu adalah wilayah. Dan itu wilayahnya Israel. Oke, saya tidak masuk ke sana karena saya khusus lagi menyoroti Ridwan Kamil. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Nah teman-teman, itulah dia video pendeta Yusuf Manubulu, yang dimana pendeta ini adalah seorang korban tuduhan penistaan agama. Pada faktanya ketika sampai pada pengadilan, bukan channelnya yang dilaporkan, tetapi channel orang lain, yaitu channel Bumi Islam. Channel Bumi Islam yang dilaporkan, tetapi mengapa kepada pendeta Yusuf Manubulu larinya? Mengapa pendeta Yusuf Manubulu ditangkap? Ternyata saudara, di balik
penangkapan Pendeta Yusuf Manubuluk atau dalang atau biang keroknya adalah seorang public figure, yaitu mantan gubernur Jawa Barat itu. Dan itulah sebabnya Pendeta Yusuf Manubuluk ditangkap atas perintah mantan gubernur Jawa Barat itu. Sehingga pihak kepolisian yang datang ke rumah Pendeta Yusuf Manubuluk sungguh sangat banyak, saudara. Ya, sungguh sangat banyak. Ya, kalau saya pikir itu lebih daripada teroris, saudara. Ya, kalau mau suruh pihak kepolisian 1-2 orang saja untuk menangkap Pendeta Yusuf Manubuluk, tidak perlu sebanyak itu. Ya, tidak perlu lebih dari 30, bahkan ada yang mengatakan 20 lebih datang ke rumah untuk menangkap Pendeta Yusuf Manubuluk. Nah, teman-teman, itulah sebabnya Pendeta Yusuf Manubuluk sekarang membongkar habis kelakuan si mantan gubernur tersebut, ya. Dan apa yang terjadi? Setelah ia sudah menuduh memfitnah seorang hamba Tuhan, ia berani sekali menyentuh hamba Tuhan Pendeta Yusuf Manubuluk. Tuhan mempermalukan mantan gubernur Jawa Barat ini satu persatu, saudara. Ya, banyak kasus di media sosial terkait dengan dirinya. Ya, mengapa? Karena ia sudah berani sekali mengganggu, menyentuh orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan. Ya, di dalam Alkitab mencatat orang yang diurapi Tuhan, siapa yang berani menjamah, maka yang berhadapan dengan dia adalah Allah sendiri. Seorang Daud di mana Saul mengejar-ngejar dia, di mana tujuan Saul untuk membunuh Daud. Pada suatu kondisi tertentu, Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk mau mengalahkan Saul. Apa yang dilakukan Daud? Ia sadar bahwa Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Daud sadar bahwa Saul adalah, sekalipun ia berbuat salah, mengejar-ngejar Daud di dalam kehidupannya, bahkan Daud tidak bisa hidup nyaman, tentram, dan tidur tenang. Tetapi Daud sadar bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun ada kesempatan kepada Daud yang diberikan kepadanya untuk mengalahkan Saul, kiranya Tuhan menjauhkan kepada saya untuk melakukan hal itu, karena Saul adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi. Di sini Daud sadar dan menyadari bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak sembarangan untuk menyentuh hamba Tuhan. Ya, apalagi si mantan gubernur ini bukan juga orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dia adalah agama lain. Dan orang ini berani sekali ia menyentuh hamba Tuhan dan memenjarakan hamba Tuhan. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubuluk, bahwa itu memang benar. Saya katakan memang benar karena ada data-datanya, di mana di channel-channelnya Pak Pendeta Yusuf Manubuluk disertakan dengan data-data di mana beliau berhadapan di pengadilan. Tetapi ternyata ketika berada di pengadilan, bukan channel yang dilaporkan, tetapi channel Bumi Islam. Namun yang ditangkap adalah Pendeta Yusuf Manubuluk. Ya. Mengapa Pendeta Yusuf Manubuluk ditangkap? Karena atas perintah mantan gubernur ini. Ya. Atas perintah itu. Ya, mereka tidak suka dengan konten-konten Pendeta Yusuf Manubuluk. Mereka tidak suka apa yang disampaikan ketika Pendeta Yusuf Manubuluk mengundang para murtadin untuk bersaksi. Ya, mereka gemetar, mereka gelisah karena mereka tahu bahwa umat mereka berkurang kalau Yesus diberitakan. Dan memang ketika Yesus diberitakan, iblis tidak tinggal diam, dan iblis melakukan dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan hamba, ada anak-anak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh mantan gubernur ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan, sama seperti kelakuan iblis yang tidak suka ketika berita Injil disampaikan. Nah, apa akibatnya sekarang, saudara? Satu persatu Tuhan mempermalukan dia. Ya, kita lihat nanti ada banyak kasus-kasus yang dibicarakan terkait dengan dirinya, dan salah satunya pernah KPK menggerebek rumahnya. Ya, kita tidak tahu ya mengapa dia digerebek oleh KPK. Ya, kalau KPK sudah turun tangan, berarti orang ini
ada indikasi sudah korupsi ya. Kemudian mengenai perempuan, nah sudah viral di media sosial dan ada pengakuan dan lain sebagainya. Kita tahu, kita baca media sosial bahwa masalah demi masalah yang dihadapi oleh orang ini, Tuhan akan satu persatu mempermalukan dia. Karena mengapa saudara? Karena dia berani sekali menyentuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, Alkitab mencatat orang yang mengganggu, yang mencelakakan dan bahkan memfitnah orang yang diurapi Tuhan, maka ia berhadapan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia sengsara, saudara. Mari kita akan melihat akhir ending daripada manusia ini, di mana ia adalah biang kerok atau salah satu biang kerok di balik penangkapan dan pemenjaraan hamba Tuhan. Salah satu korbannya yaitu pendeta Yusuf Manubulu, dan lagi ada Muhammad Katsir dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman menonton video ini sampai selesai dan berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang jelas, komentar yang mengedukasi kita. Sampai demikian video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.